Ketika hati tertambat dengan perbuatan maksiat. Saudaraku, pernahkah kita berbuat dosa atau kesalahan namun kita tidak merasa bersalah dan hati kita tak gelisah? Waspadalah. Bila saat ini kita mengalami kondisi seperti itu, maknanya sudah kehilangan sensitivitas hati. Lebih parah lagi, sudah berbuat dosa tetapi merasa diri kita telah berbuat baik dan merasa dekat dengan Allah Azza wa Jalla. Hilangnya sensitivitas hati ini membuat kita berlumur dosa namun kita tak merasa berdosa. Semakin lama, kita akan semakin terjerumus ke dalam keburukan yang semakin dalam tanpa kita sadari. Apa yang membuat sensitivitas hati menurun bahkan hilang dari diri kita? Saudaraku, orang-orang yang kehilangan sensitivitas hati biasanya menggunakan alasan pembenaran sebagai berikut. Pertama, tidak apa-apa, kan darurat. Kelompok ini menganggap apa yang dilakukannya darurat karena kondisinya tidak normal. Ia rela menggunakan uang haram karena menganggap susah mencari yang halal. Mereka selalu berdalih, ini kan darurat. Kedua, perasaan tidak enak. Ada sekelompok orang yang kehilangan sensitivitas hati berawal dari perasaan tidak enak. Tidak enak kalau menolak. Sebab yang mengajak atasan, orang yang dikagumi, atau klien kakap besar, dan lain-lain. Ketiga, tidak apa-apa, kan cuma sekali-kali. Ternyata ada orang yang kehilangan sensitivitas hati berawal dari perasaan dirinya telah banyak berbuat kebaikan dan merasa boleh melakukan kesalahan karena hanya sekali-kali. Berawal dari sekali-kali kemudian berbuat berkali-kali. Akhirnya, orang ini benar-benar kehilangan sensitivitasnya hatinya. Kehilangan sensitivitas hati adalah penyakit yang sangat berbahaya. Sebab, ada perasaan kita ini orang baik padahal kehidupannya kotor. Melakukan banyak dosa dan maksiat yang dibenci oleh Allah Azza wa Jalla. Segeralah bertaubat dan berkumpul dengan orang-orang yang solih, tulus, beriman dan berilmu. Sibukkan diri melakukan amal kebaikan agar terjaga sensitivitas hatinya. Saudaraku, Allah Azza wa Jalla berfirman, dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahanmu. Quran Surat Asy-Syura 30. Sebuah ayat yang menyadarkan kepada kita bahwa tidak ada yang kebetulan di dunia ini. Ayat yang menjadi garis bawah ibrah garis bawah pelajaran, di mana saat ada hal-hal yang tidak mengenakan hati maka itu karena dosa dan kehilafan diri. Beberapa syaikh pernah berujar, aku bisa melihat dosaku pada diri istriku. Bagaimana sebuah tingkatan sensitivitas dosa yang sangat tinggi. Di mana jika ada perselisihan di dalam hubungan suami dan istri, maka hal tersebut pastilah adanya dosa yang melekat pada diri. Saudaraku, jika seseorang telah menjadi hina berlumur penuh dosa dalam pandangan Allah Azza wa Jalla, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Dan barang siapa yang dihinakan Allah, maka tidak seorang pun yang memuliakannya. Quran Surat Al-Hajj 18. Meskipun nampaknya dia diagungkan oleh manusia, karena manusia masih membutuhkannya atau takut kepada kejahatannya. Namun hakikat dia adalah orang yang paling hina dalam hati setiap manusia. Saudaraku, belakangan ini semakin banyak orang melakukan perbuatan maksiat dengan terang-terangan. Bahkan dengan bangga ia menceritakan atau mengunggah perbuatan maksiatnya di media sosial agar diketahui oleh orang lain. Orang-orang seperti ini termasuk golongan orang-orang yang tidak mendapatkan ampunan dari Allah Azza wa Jalla. Terhalangi dari pintu taubat baginya. Bahkan biasanya tertutup. Sebagaimana sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Setiap umatku akan dimaafkan. Kecuali garis bawah mujahirin garis bawah pelaku maksiat dengan terang-terangan. Dan termasuk dalam garis bawah mujaharah garis bawah berbuat maksiat dengan terang-terangan, yaitu seseorang melakukan satu perbuatan pada malam hari. Kemudian dia memasuki waktu pagi dan Allah menutupi perbuatannya itu. Lalu ia mengatakan, wahai Fulan, semalam aku melakukan ini dan itu. Dia tidur semalam dan Allah menutupi perbuatannya. Lalu ketika memasuki waktu pagi dia membuka tabir Allah. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Saudaraku, dosa akan melemahkan keinginan hati. Keinginan berbuat maksiat semakin menguat. Sementara keinginan untuk bertaubat sedikit demi sedikit semakin melemah. Sampai akhirnya, keinginan untuk bertaubat hilang sama sekali. Kalau seandainya hati seseorang mati separuh saja, maka ia tidak akan bisa bertaubat. Apalagi kalau mati total. Akibatnya, dia akan sering melakukan istighfar atau taubat dusta. Sementara hatinya tertambat dengan perbuatan maksiat. Dan dia tetap berazam untuk melakukannya ketika kondisi memungkinkan. Inilah penyakit hati yang paling berat dan paling dekat kepada kehancuran. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita.
sehingga kita tetap istiqomah senantiasa menjauhi perbuatan maksiat dan dosa, menjaga sensitivitas hati untuk meraih ridha-Nya. Perbuatan dosa akan melenyapkan nikmat karunia-Nya. Saudaraku, betapa sangat banyak karunia dan nikmat yang telah Allah Azza wa Jalla berikan kepada hamba-hambanya. Bahkan jika seluruh air lautan dijadikan tinta untuk menuliskan nikmat-nikmat Allah Azza wa Jalla, maka sampai seluruh air lautan itu habis pun masih belum cukup untuk menuliskan semuanya. Karena itu, sudah sepantasnya bagi seorang hamba yang beriman untuk senantiasa bersyukur kepadanya. Bersyukur adalah cara seorang hamba untuk berterima kasih kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah dilimpahkan kepadanya. Rasa syukur merupakan bentuk pengakuan seorang hamba bahwa ada keterlibatan Allah Azza wa Jalla di balik setiap nikmat yang diterimanya. Bersyukur merupakan bukti bahwa seseorang begitu cinta dan ridha terhadap sang pemberi nikmat, Allah Azza wa Jalla. Jika ada kecintaan dan keridaan di dalam hati seseorang, maka ia akan senantiasa bersyukur, sekecil apapun nikmat yang diterimanya. Berbeda jika seseorang sudah dikuasai oleh keangkuhan, maka sebesar apapun nikmat yang diterimanya, ia tetaplah ingkar dan menafikkan peran Allah Azza wa Jalla di balik semua itu. Ia merasa bahwa semua itu adalah hasil jerih payahnya sendiri. Allah Azza wa Jalla secara tegas menyampaikan tentang perlakuan berbeda yang akan diterima antara mereka yang senantiasa bersyukur dan mereka yang selalu ingkar terhadap nikmatnya. Bahwa siapa yang pandai bersyukur, maka Allah Azza wa Jalla berjanji akan menambahkan nikmat kepadanya. Dan barang siapa yang kufur nikmat, maka ingatlah sesungguhnya siksa Allah Azza wa Jalla sangat pedih bagi mereka yang ingkar. Maka ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukurlah kepadaku, dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Quran Surat Al-Baqarah 152. Saudaraku, pusatnya kebahagiaan itu terletak di hati. Dan apabila telah dipenuhi oleh cahaya keimanan sesuai petunjuk Allah Azza wa Jalla dan Rasul-Nya, maka dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Ketika itu dia akan selalu mengingat Allah Azza wa Jalla dalam setiap keadaan. Hatinya akan sangat lembut. Dan air mata pun akan bercucuran. Karena selalu disibukkan oleh taubat atas dosa-dosanya. Orang-orang yang beriman dan berbuat kebajikan, mereka mendapat kebahagiaan dan tempat kembali yang baik. Quran Surat Ar-Ra'd 29. Saudaraku, Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, tidaklah seorang hamba melakukan sebuah dosa, kecuali akan lenyap darinya sebuah kenikmatan dari Allah sesuai dengan besarnya dosa tersebut. Jika dia bertaubat dan kembali kepada Allah maka nikmat tersebut atau yang semisal dengannya akan kembali kepadanya. Namun jika dia terus-menerus melakukan dosa maka nikmat tersebut tidak akan kembali kepadanya. Dan dosa itu akan terus melenyapkan sebuah kenikmatan dari seorang hamba hingga mencabut semua kenikmatan. Tarikul Hijratain karya Ibnul Qayyim. Semoga Allah Azza wa Jalla mengaruniakan hidayahnya kepada kita, sehingga kita tetap istiqomah senantiasa bersyukur dan bertaubat, menjauhi segala perbuatan dosa untuk meraih ridha-Nya. Amin ya Rabb. Garis bawah wallahu alam bisawab garis bawah. Wallahu alam bisawab.